Allah yang menentukan. Misal, lu tuh kayak Elon Musk, lu punya duit 6.400 triliun duit lu. Ya. Hmm. 1 triliun aja, lu tuh di Indonesia itu lu masuk 150 terkaya. 1 triliun. Hmm. Lu bayangin lu punya 6.400. Berarti nih ya, di kelas lu sekolah, misalnya lu sekolah, kelas lu isinya 150 orang. Nah, lu punya 1 triliun, lu masuk tuh ke kelas itu sama orang-orang kaya. Ya, Michael Hartono, bla bla bla, Prajogo Pangestu, nah, lu masuk tuh 1 triliun. Nah, sekarang lu punya 6.400. Pertama, itu 6.600 itu kan nggak semua dalam bentuk liquid ya. Nggak Ya. yang nggak yang seret gitu, tinggal keluarin seret gitu. Setengah liquidnya dia juga mungkin ribuan triliun juga lah. Iya benar sih. Iya benar sih. Terus anggaplah Ya. 1 triliun. Let's say lah, lu punya 1.000 triliun liquid. Hmm. 1.000 triliun. Apa sih yang akan lu lakukan gitu? Ya, pergi ke Papua, pergi ke timur-timur, pergi ke daerah-daerah yang mungkin selama ini belum terjamah. Kita bikin di sana pendidikan, bangun sekolah, ini itu, bangun tempat air bagi yang kekeringan. Wah, Kenapa Indonesia nggak kayak gitu? kenapa Indonesia gak kayak itu maksudnya? Indonesia kan punya duit juga triliunan. Kan itu pemerintah. Kalau perorangan mah bebas. Pemerintah kan punya duit juga. Maksudnya kenapa dia nggak kayak gitu? Karena mikirin perputarannya kan. Iya kan, sebenarnya bisa aja. Kalau fokusnya ke situ, ke pendidikan, misalnya fokusnya pendidikan nih. Emang cukup dengan jumlah masyarakat Indonesia yang banyak ini? Cukup duit mah. Kasih makan siang gratis cukup semuanya. Buktinya ada. Gak jadi Han, udah Han. Han, jangan ke sana please. Jangan ke sana. Itu Kenapa sih? itu garis merah. Duit banyak. Ya. Itu pemerintah garis merah. Yang bahas yang lain. Ah, jadi lu ke Papua, lu ke sana, lu buat bangun sekolah. Hmm. Let's say baru habis 10 triliun. Hmm. Nah, sisanya buat apa? Sisanya apa ya? Gak tahu. Kayaknya bahkan misalnya ada duit 1.000 triliun, udah gak mikirin kerja, gak mau lagi bikin perusahaan kayak itu buat 10 turunan, 200 turunan masih tersisa tuh. Iya. Apalagi tinggal di Indonesia. Iya. Tinggal di Indonesia. Jadi enak. Tapi ya itu hebatnya Elon Musk. Ya dia tetap mau kerja. Iya sih, bener sih. Dia mau, ya orang-orang di sana juga ya Mark Zuckerberg juga mau tetap kerja ya. Tapi kayaknya tujuan dia dengan duit segitu tuh kayaknya udah bukan duit lagi deh. Dia kayak udah ngerasa fun aja dengan itu. Tapi kalau orang nomor satu Sen pasti tetap mau bertahan jadi nomor satu. Iya, tujuannya kan bukan duitnya lagi, tapi Enggak, maksudnya tujuannya untuk predikat nomor 1. Iya, berarti kan dia tetap harus jadi yang terkaya. Jadi tujuannya udah bukan lagi gue pengen duit nih untuk bangun ini, gue pengen duit nih untuk hidup sejahtera. Enggak, tujuannya udah beralih. Dia kan tinggal itu di rumah kecil. Lu tau gak dia tinggal di rumah kecil? Iya, karena pengen sibuk kerja kan. Iya, jadi dia bikin rumah di depan kantornya. Iya, dan kasurnya jelek. Iya, supaya dia nggak tidur. Iya. Jadi memang ini orang panutan. Ya, maksudnya di bidang etos kerja ya, etos kerja. Dia panutan. Ini orang nggak Orang nggak mengenal. ngomongin politik. Iya, ngomongin politiknya lebih ke. Kalau politiknya jujur sebel banget gue. Ya, tergantung pandangan orang-orang lah. Ya, yang kemarin. Ya udahlah sih, itu pasti ada simpang siur nanti. Ada pro and cons lah. Ya, Elon Musk tuh ada benernya kadang, ada enggaknya. Ya kan sebenarnya presiden A dan B-nya US kemarin kan sebenarnya dua-duanya juga Bermasalah. sama aja sih sebenarnya. Mhm. Jadi kalau ada tuh yang sempat ngomongin Palestina segala macem, dua-duanya tuh sebenarnya Sama-sama gak peduli Palestina. sama-sama nggak peduli. Jadi kayak apapun yang kalian apa ya, kayak kalian kayak pilih ini dia lebih less ya, sama aja sebenarnya. Iya. Kayak tiba-tiba kemarin ngomongin Palestina, masyarakat Palestina keluar dulu nanti mau dibangun habis.
Ngawur, Ci. Ya, seperti itu. Tapi overall seperti itu lah, Elon Musk tuh. Ya, Jadi kan ngomongin apaan aja. pertama ini Ustadz. Ustadz, Ustadz Gus. Gus Terus pendidikan agama di masa lalu. Situ planet. mana? Habis itu apalagi? Privasi. Privasi. Itu Apa tadi? habis itu telur. Ikan. Karena gue lagi konsumsi ini nih, gue lagi sering makan telur omega 3. Jadi emang dia itu ini juga tips ya mungkin buat Kan emang teman-teman. lebih enak telurnya. Kalau makan di tempat-tempat tertentu tuh Nih, segituan berapahan? omega. Oh, gue nggak ngeliat harga, lupa gue. Jadi, gue masak omega. Jadi benar-benar dia berpengaruh lah di hidup gue ini telur omega 3. Jadi makanya gue bilang, lu bikin telur omega 3 karena gue terpengaruh gitu. Ada efek ininya gak? Kayak ngerasa lebih fresh gak? Kalau gue kan makan tiap pagi, biasanya gue tuh, jadi jadwal gue tuh kalau pagi, gue kardio dulu, biasanya tuh kardio 40 menit, jalan daki, habis itu makan telur itu, jadi fresh hari itu. Aku jujur gak terlalu peduli tentang olahraga, gak terlalu peduli tentang makanan, tapi dipikir-pikir, Penting, wah, pas tua nyesel gak sih? iya, Kayak misalnya sekarang anggap aja lagi sibuk belajar nih. Percuma sibuk belajar kalau usia 30 udah sakit-sakitan gak bisa nyebar ilmunya lagi kayak. Bener. jadi kadang kan kita ada lihat tuh orang umur 40 kok mukanya tua gitu, ada juga yang 40 mukanya masih muda gitu kan, itu kan faktor olahraga sebenarnya. Bener. Aderai. Ada yang mukanya masih muda loh kelihatannya. Iya, itu mungkin orang ngira kayak mungkin 30. Ya segitu kan 40, 30, 40 udah berapa dia? Banyak orang-orang yang muda banget. Ada yang dari gen, ada yang sorry Hat, tiba-tiba ini apa namanya? Sorry pengen ketawa, sorry. Ada. Ini nyampe gak? Menurut lu? Mari kita cek seberapa bersahabat kita. Lu nyampe gak? Kenapa gue barusan tiba-tiba ketawa? Gen Ketika ngebahas tentang usia tua dan muda gua muda di usia yang sama, ada hubungannya dengan Twitter. udah Twitter Kemarin nemu di Twitter gitu perbandingan. tua muda Twitter. Hah? Tua muda. Ya sudah, berarti belum nyampe. Nanti kita bahas di ini. Kita bahas di WhatsApp. Tua muda Twitter. Aduh, nggak tahu lagi. Di WhatsApp nanti kita bahas. Tapi gue penasaran apaan tua muda Twitter? Di WhatsApp. Coba sekarang. Wait. Info bentar ya. Tua muda. Oh, Hey. tahu. Tahu? Ngerti? Tua muda apa satu Twitter kan? Iya, tahu. Tahu. Nih, Tahu. Yang lagi viral juga kan? iya lagi viral. Wait. Farhan. Iya. Nyampe. Betul. Oh, tua muda Twitter. Oh iya. Betul sekali. Makanya barusan tiba-tiba ketawa pas lu cerita itu. Gue kayak apa tua muda Twitter? Oh, Betul sekali. Anda sudah bisa menebak pikiran saya. iya benar. Nah itulah contohnya kan? Iya. Tapi jauh banget itu perbandingan itu tuh. Iya kan? Jauh banget itu. Cuman yang punya Twitter jahat banget sih. Ya kan dia emang jahat juga. Oh gitu. Ya sudah lah. Aduh gue ngeri nggak dapat beasiswa ini. Beasiswa apa? Nggak jadi. Ya berubah. Jangan diterusin barusanan. Iya. Gue juga takut. Kok itu gue agak takut.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Netizen ada yang bilang I already know katanya. Ah masa? Ah, nggak ada yang tahu. Orang ini Twitter private. Iya. Twitter private, jadi ITTA aja. Lu Twitter ada second nggak? Nggak ada gue. Gue baru bikin. Hah? Baru bikin. Lu ada emang? Jadi gini, kemarin tuh sempat ada space kan. Terus ada space yang isinya harusnya cuma 1 atau 2 orang gitu. Tiba-tiba pas aku pengen nimbrung pakai yang Akun asli. akun asli, langsung gitu. Iya, kayak gitu. Udah gak asik lah. Akhirnya bikin akun second yang postingannya gak ada belas, yang tujuannya untuk Join space. space aja. Oh, kalau gue emang jarang ikut space gitu sih. Gue emang buat yang ngeliat aja lah. Sama Twitter, tapi Twitter tuh for me ya, makin kesini tuh lebih asik di Twitter sih. Ya, dibanding apa? Cuman kalau di Twitter tuh lu harus siap gimana caranya biar gak jadi orang yang busuk hati gitu. Gimana tuh maksudnya? Twitter tuh ya Allah kalau udah segala macam hal tuh dipermasalahin. Oh, jadi iya, jadi ibaratnya lu gak usah komentar ibarat gitu kan? Iya, maksudnya kayak gimana caranya hati kita ini selalu husnudzon gitu sama orang. Karena di Twitter hidup lu bakalan dipenuhi dengan suudzon. Kenapa lebih suka di Twitter? Karena sejauh ini setiap kali aku nge-tweet sesuatu atau posting sesuatu, komennya nyambung. Oh, kalau di platform lain tuh gak nyambung. Misal nih, aku lagi bahas tentang pentingnya belajar membaca. Karena membaca itu begini. Komennya ganteng banget. Kayak, apa? Apa penulisannya? Ih, lucu banget cara ngomongnya. Apa? Itu karena lu Gus. Balik lagi ke bahasan awal, Gus ya. Ya, kan ada militan. Ya, Tapi di Twitter gak gitu. Karena lu nggak coba lu taruh Gus di situ tulisan lu. Ya di sini di TikTok gak naruh Orang Gus. udah pada tahu Gus cuma. Oh, si Gus ini kan sering ngepost apa Abuya. Abuya kan? Lu manggil bokap lu Abuya kan? Iya. Wah, nih anak-anak ya ini Gus nih berarti dia. Kan kalau di Twitter lu nggak ngepost. Kalau ya, main Facebook juga. Main Facebook, tapi di grup-grup tertentu. Facebook juga Main bagus. Facebook. Jadi for me ya, kayak 3 platform terbaik kalau disuruh nyebut tuh Twitter, Quora, sama Facebook. Tapi gak Facebook orang-orang mungkin ngejek mulu ya. Facebook aplikasi gini. Padahal kalau udah masuk di grup-grup tertentu, itu bahasanya juga keren-keren abis. Facebook. Gua Facebook buat ini forum jual beli biasanya. Selain forum jual beli, tapi Facebook nggak pernah aktif sih, bukan sebagai orang yang berkomentar, cuma baca-baca aja. Gue udah gak pernah main Facebook sih. Ada yang komen Facebook sekarang dikuasai sama emak-emak. Itu karena kamu masuk di ini yang salah. Padahal sebenarnya ada grup-grup yang keren juga. Mau cari apapun tuh banyak di sana di grup-grup Facebook. Mau cari lu pengen invest di grup yang bahas tentang investasi banyak. Lu pengen ini di Facebook tuh. Asalkan nemu grup yang ini ya. Kayak misal nih, grup peternak telur di Facebook itu ada peternak yang ini peternak telur, ayam petelur itu banyak dan di situ literally full. Di sini harganya segini, ini caranya gini, ini tips ayam begini, ini begini. Ini memang sharing gitu ya konsepnya. Jadi atau pengen bertani nih tentang ladang persawahan. Nanti dibahas dari ini ada jurnal yang membahas tentang cara biar padinya bisa kayang contohnya. Jadi biar padi bisa kayang dan freestyle itu masuk ya kayak begitu. Padi kayang. contoh. Ya, Facebook ini emang menarik juga sih. Dulu tuh gue tuh dulu mata pencarian gue dari Facebook dulu. Pas SMP. Gue jualan dulu SMP tuh. lu terlalu mendramatisir contoh. Kenapa?
Kenapa? Lagi pula kenapa aku nyebut Padikayang ya? Jadi kayang. Oh iya, gue dulu jualan sepatu, jualan apa lagi ya dulu, skin game, pulsa gitu di Facebook dulu. Jadi kayak 3 platform terbaik buat aku sekarang ya, Quora, Twitter, dan Facebook. Kalau gue apa ya? Gue LinkedIn lah. LinkedIn tuh gue suka buka. Nah, aku gak pernah malah bingung mau dimasukin apa karena gak punya pengalaman kerja kita kan. Apa yang mau dimasukin? Sebenarnya kita tuh pengen kan bikin CV yang menarik, tapi apa sih yang mau diisi? Ustad, Hidup nih, gue ajarin lo bikin CV ya. Nih. hidupku tuh terlalu flat loh. Paling atas tuh gini, Husain kan. Nah di bawahnya tuh bionya tulis gini, saya berkompeten di bidang dakwah karena saya adalah anak kiai. Nah, titik. Nanti ada kalimat lagi. Lu kasih tau skill-skill lu. Saya mempelajari ilmu fikih misalnya. Koma, ilmu apa. Terus di bawahnya kasih, ini apa sih pada nge ini nih? Oh. Ganggu aja. Terus ini. Tapi ditulis aja tuh pengalaman lu berdakwah. Mungkin viral anjir, lucu. Sebenarnya ada CV, cuman kemarin tuh bingung, ini mau diisi apa CV-nya ya? Hidupku terlalu flat, mentok-mentok. Ayam, Bisa dimasukin CV tuh? ya lu tulisnya lu bikin jadi startup ayamnya. Lu bikin teknologi di situ. Jadi founder kan. Founder apa? Gitu. Ayam, sawah gitu ya, bisa dimasukin? Bisa kalau sawahnya lu kelola dengan teknologi sensor segala macem, ya kan, yang lu kembangkan. Kan sawah nih, sawah tuh kan ada sensor yang dia Air di tuh, bawah- air di bawah otomatis. tanah. Ya, irigasi tetes, irigasi curah, ya kan? Nah ya. Itu kan teknologi. Jadi BA gitu bisa dimasukin juga ya? Bisa. BA peternak telur. Bisa. Nantilah insya Allah mau bikin CV yang serius. Dari kemarin tuh CV-nya apaan, mau diisi apa CV nih? Bisa, BA itu pengalaman aja sih sebenarnya. Kalau gue tuh suka bikin CV tuh beda-beda. Jadi kayak satu tuh buat di bidang bisnis misalnya. Jadi kalau gue mau ketemu orang bisnis, gue kasihnya CV bisnis. Oh, kalau lagi mau isi seminar tentang content creator, oh gue kasih CV gue di bidang DA segala macem lah. Nah, jadi memang kadang tuh kan agak nggak nyambung ya ketika kita mau ngisi seminar bisnis tapi kita kasihnya CV yang konten kreator, kan kayak bukan hal yang bersinggungan gitu. Ya. Betul. Tuh. Lu ada pengalaman organisasi gak? Nggak ada, tapi gue yang bikin organisasi. Ah sih. Itu harusnya jadi JJ barusan tuh. Iya, gue ada bikin ini kan komunitas pas itu. Komunitas apa tuh? Kalau mandiri ada sempet bikin Pengen lah. community. Komunitas, pengen. Cuman maksudnya kayak gue gak pengen bikin komunitas yang cuman biar kelihatan ada komunitas. Iya, harus yang benar-benar lu peduli Iya. juga. Lu peduli Iya, juga. harus kayak pengen bikin komunitas karena emang ingin berdampak gitu. Tuh ada yang bilang komunitas marah-marah. Nah. Komunitas terjelek sedunia tuh. Lu tau gak sih komunitas marah-marah yang di Twitter? Itu jujur, gimana cara nge-mute itu komunitas? Kan ada pilihannya. Gak ada, gak bisa. Gak muncul, serius tetap muncul. Ada pilihannya. Itu tuh komunitas kumpulan manusia-manusia durhaka sama orang tua. Tergantung lah dia marah kemana. Durhaka sama suami. Komunitas menzalimi anak. Komunitas gimana caranya jadi jadi bos kurang ajar. Itu tuh di situ semua tuh. Komunitas Tapi gini Sen, gua tadi sore gue lihat tuh ada di komunitas marah-marah, gue lihat dia marah sama suaminya.
Terus? Menurut gua gua nggak tahu secara agama gimana ya, tapi secara norma menurut gua wajar gitu istri marah. Gini, jadi ceritanya istri ini kerja, ya. Dia udah punya anak juga. Istri ini kerja gaji 8 juta. Terus? Suaminya nggak dikasih tahu gajinya berapa, tapi suaminya ngasih per bulannya ke istrinya tuh 2 juta. Terus? Nah, 2 juta ini itu dia pakai buat keseharian kepentingan keluarga itu habis. Jadi dia pakai gaji dia sendiri akhirnya. Kan? Nah, beberapa aset rumah kayak beli mobil, beli apa itu dia beli juga rata-rata pakai duit dia. Gitu. Nah, ini suami marah-marah ke dia. Kenapa? Kok aku pulang kerja kamu belum masakin sih? Kamu kok belum ini sih, belum ini? Sedangkan dia kerja juga gitu loh, paham nggak? Gini. Gua kerja, istri gua kerja. Menurut gua salah gitu ketika gua ngomong ke istri gua, lu kok nggak masakin gua sih gitu. Ibaratnya ya kita berdua kerja, duit kita banyak ya, kenapa kita nggak beli gitu ibaratnya. Tapi dia nyalahin nih, wah lu mas kok nggak ada sih masakin? Ya jadi istrinya capek dong. Satu di sisi lain dia udah kerja nih dari pagi sampai sore, dia harus ngurus anak. Ya. Ya terus juga harus itu masakin kan. Nah dia si istri ini mau cerai. Jadi akhirnya. Tapi dia takut karena kalau dia cerai nanti harta gono gininya gimana gitu. Karena kan rata-rata itu juga aset punya dia. Takutnya malah kebagi dua gitu, paham nggak? Padahal dia harusnya punya dia semua nih. Nah, kalau dari perspektif agama nih, ya. Nah, Nafkah yang seharusnya diberikan kepada istri tahu gak gimana? Itu gak boleh kurang dari kehidupan dia sebelum menikah. Misalnya dia sebelum menikah pun miskin, ibaratnya miskin. Dia ternyata gara-gara dia kerja. Nah, misal nih, sebelum nikah dia tinggal sama orang tuanya, itu udah punya pembantu nih. Oke. Wajib bagi suaminya setelah menikah untuk Ada memprovide pembantu juga. Tapi misalnya nih kasusnya si istri ini nggak punya. Ya itu, tapi kayak gitu digituin. Ya kewajiban suaminya ya, kalau ngomongin batas minimal, kita ngomongin batas minimal. Oke. Batas minimal yang harus diberikan ya segitu doang, sebagaimana kehidupan sebelum menikah. Itu batas minimal, tapi namanya suami, namanya hubungan suami dan istri, itu kan harus saling mengerti. Ya. Harus gak selamanya kita ngomongin batas minimal, maksimal, enggak. Kadang-kadang bahkan istri banyak juga yang mengalah sama suami. Harusnya nafkahnya kurang, tapi dia mau bersabar. Kan banyak tuh. Nafkah kurang, tapi dia mau bersabar. Itu pahala gede juga kan buat istrinya. Terus kadang-kadang nafkah kurang dari suaminya, terus dia itu memilih untuk andai kata, suami itu tidak kuat untuk nge-provide nafkah dia. Itu bisa dia itu istrinya ngajukan ke pengadilan. Tapi andai katanya misalnya gini, dua orang jatuh cinta ya, cewek sama cowok. Cewek kaya nih, cewek kaya. Cowoknya ini cukup lah, dia kasih duit ke ceweknya 10 juta misalnya sebulan. Tapi si cewek ini emang udah terbiasa dikasih orang tuanya 40 juta gitu misalnya. Itu dia salah secara agama berarti si cowok ini. Bukan salah, tapi maksudnya harusnya suaminya tadi itu nge-provide istrinya segitu, harusnya. Kalau nggak harusnya salah dong berarti. Ya kalau istrinya memilih untuk ridho, istrinya itu bilang kayak Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Ah, itu pahala gede tuh buat istrinya. Tapi itu awal-awal tahun doang gitu misalnya. Iya nggak apa-apa. Di tahun keempat misalnya dia udah kayak, aduh kayak butuh deh duit. Kan banyak kayak gitu. Mulai banyak tuh yang begitu tuh. Nah itu I don't know. Nggak tahu. Karena jujur ya bagi gua kesiapan finansial itu Penting. adalah hal yang gua siapkan tuh demi menikah juga. Maksudnya apa sih fungsinya gua nabung, invest segala macem? Ya Keluarga. salah satu itu buat menciptakan keluarga yang
nggak perlu mikirin uang gitu. Kita tuh jangan ributin, ya, kita jangan ribut deh gara-gara uang. Kita kalau mau ribut gara-gara hal lain aja. Menurut gue tersakiti gitu hati gue kalau kita ribut gara-gara uang gitu. Ini kita nggak bisa beli ini nih, kita nggak bisa beli ini. Menurut gue salah gitu sebagai kepala keluarga. Wah kayak gue nggak usah nikah mending kayak gitu. Itu berarti gitu. Jadi jangan sampai finansial itu menjadi masalah gitu di sebuah keluarga. Nice. Itu pikiran gue juga sebenarnya. Jadi kayak tujuan bekerja sampai sekarang itu adalah untuk mendapatkan finansial, terus memberikan sesuatu yang memang pantas nge-provide bini. Karena misalnya bini ini udah terbiasa skincare nih, kita juga harus nge-provide skincare dia, by the way. Tuh. Tapi ini istri ya, bukan pacar ya. Kita bilang bini. Arti bini itu apa Ya, sih? maksudnya kan di TikTok tuh banyak loh yang pacar tuh udah minta. Nah itu bodoh tuh, itu bodoh tuh. Ya gitu. Tapi itu jadi standar gitu loh di TikTok. Ya, pacar tuh murni buat saling berbagi afeksi aja gak sih? Ya. Ngapain harus pakai provide ini itu? Wah, aku tuh kayak ngeliat standar-standar situ ya, kayak jujur, aku tuh punya uang untuk itu. Untuk Sama. Iya, untuk ngebayarin cewek skincare segala. Punya banget. Banyak lah lebih. 1.000 skincare juga mampu. Iya. Cuma ngapain gitu? Maksudnya itu bukan belum tanggung jawab kita. Oh, kita udah nikah, ya. Kita udah nikah, lu minta BMW 5 juga gue beliin. Insya Berarti Allah. gitu. Aha. Ibaratnya gitu ya. Maksudnya sebelum kita nikah, lu minta skincare tuh aneh menurut gua. Tapi setelah nikah, lu mau minta BMW, minta apa ya, itu udah jadi, ya gue udah rela lah ibaratnya, karena kita udah satu keluarga, kita bakal menjalani hidup bareng-bareng. Apa yang punya gue, lu punya lu juga gitu. Jadi kalau masih belum ada status kan masih aneh gitu. Iya. Bahkan kadang-kadang nih ketika nemu cewek-cewek yang aneh tuh, yang ketika dia nyebutin standar dia yang kalau boleh jujur ya, ketika kita baca standarnya dia, itu sebenarnya ada gitu, ada di diri kita gitu kayak. Ngerti gak sih? Ya, Ini jujur gak ada niatan sombong, enggak ada. Cuman kayak ketika baca, ini ada nih semua di gua nih gitu. tapi kita nggak mau dia. Tapi kita sebel aja gitu kan. Iya, itu betul. Gini, kita kasih contoh deh ya. Ada satu standar yang menurutku aku tuh dapat satu, ada di situ bilang cowok mapan kan. Aku menurutku aku mapan. Alhamdulillah. Mapan. Mau kaya, mau matang, mau apa lagi, mau pintar gitu. Ada, cuma yang ngomong ini doesn't fit the standard gitu loh. Iya. Dia ngomong hal-hal tinggi ya. Dia ngomong hal-hal tinggi, tapi pas kita lihat orangnya, dia tuh nggak layak untuk dapet ini gitu loh. Bukan nggak layak, gimana ya? Orang yang begitu belum nggak mau sama orang kayak gini. Karena cenderung orang yang ibaratnya punya value yang mungkin lebih tinggi, itu nggak mungkin ngomong kayak gitu di sosial media. Ini sebenarnya sama juga sama kayak cowok-cowok yang kayak mau ngajak Cewek cantik, mau cewek cewek cantik langsing dengan penghasilan begini terus mau mulai dari nol. Nah itu Juga gini. itu juga Gue tuh sempat belajar ini Sen, tentang, gue sempat belajar. Jadi gini, sebenarnya tuh orang tuh punya stratanya masing-masing. Orang tuh punya, dibilang orang yang nol itu ada pasarnya nggak? Ada pasarnya. Ada orang yang nol itu ada pasarnya. Tapi masalahnya adalah ketika orang nol itu ngelihat pasar ke atas, dia nggak mampu sebenarnya, dia jadi marah-marah. ya benar. Dia orang marah-marah. Itu di agama adahan, pekerjaan, status keluarga itu ada namanya sekufu. Pernah dengar istilah sekufu enggak? Setara. Sekufu artinya setara. Islam itu mengajarkan orang itu kalau mau nikah cari yang sekufu. Itu diajarkan dalam sebagian mazhab itu menjadi syarat nikah. Dalam sebagian mazhab kayak mazhab kita, mazhab Syafi'i itu enggak, itu bukan syarat, tapi sebagai anjuran gitu. Kalau mau nyari sekufu, kalau mau cari itu cari yang setara. Kelebihannya begini dan begitu. Kalau bisa. Kalau kecuali salah satunya itu mau mengalah. Ngerti? Kayak contoh antara Rasulullah dan Ibunda Khadijah. Itu kan kalau dari sisi ekonomi mungkin Ibunda Khadijah lebih kaya. Itu beberapa kasus-kasus tertentu oke lah, karena ya Rasulullah ya kita Rasulullah tuh
value-nya di ilmu mungkin. Value di segala-galanya. Oh Secara iya, betul. duit, secara duit pun Rasulullah tuh gak miskin. Rasulullah gak miskin. Oke. Rasulullah tuh MM-an. Hartanya tuh MM-an, bro. Gua nggak tahu harta. Rasulullah tuh MM-an. Cuman Rasulullah itu sederhana. Bukan miskin, Rasulullah tuh sederhana. Oh. Nah, kembali ke bahasa tadi. Setara itu menjadi anjuran yang banget dalam Islam. Kenapa? Karena banyak banget problem-problem yang terjadi karena ketidaksetaraan. Nah, dan akhirnya gini. Jujur, sebenarnya kalau di usia-usia kita yang masih muda ini, teman-teman, kita fokus ningkatin value diri sendiri aja dulu, please. Gak usah tuh mikirin pengen cowok begini, pengen cowok. Oke, sebagai mimpi oke. Tapi gak usah dibawa terlalu dalam gitu. Kita fokus cari duit sebanyak-banyaknya, cari ilmu sebanyak-banyaknya. Nanti kita akan menemukan momen di mana kita akan menemukan yang setara. Ya, itu tuh. Dan jangan berubah demi orang. Ada orang nih berusaha naikin value biar jadi idaman cowok atau biar jadi idaman cewek. Ngapain? Udah fokus ke diri sendiri aja. Gak perlu. Aduh, ngandelin capek. Kadang-kadang bahkan nih ada orang, Han, menurut lu masuk akal ya? Cewek pengen dapat cowok yang kaya raya banget, tapi perhatian full 24 jam banget. Aneh kan? Itu kan yang terjadi di gua. Aneh kan? Gimana caranya? Ya kalau lu mau dapetin cowok yang kaya, lu harus siap cowok itu bakalan gila kerja. Dan kalau dia gila kerja, ya ada yang harus dikorbankan. Apa? Waktu. Itu dia. Jadi fun fact, aku tuh selalu tidak pernah berhasil di dunia percintaan itu karena aku orangnya slow respon, balas tuh kapan-kapan, bla bla bla. Ya karena emang ngerjain sesuatu gitu loh. Iya. Itu kan kalau lu mau yang perhatian full 24 jam, Cari pengangguran. ya gak harus pengangguran, maksudnya ya cari yang pekerjaannya gak terlalu inilah. Pengangguran. Gak sampai pengangguran kok. Di atasnya dikit lah. Maksudnya kayak kalau pengen dapat sesuatu yang oke, lu gak bisa, harus ada sesuatu yang dikorbankan. Ya betul. Harus. Makanya kayak misal muncul lah. Ini tuh soal prioritas. Halah, prioritas apa? Itu pernah gue nge-tweet kayak gitu. Halah. Nah, mau prioritas ini perempuan ini tetap aja. Prioritas tuh tiap hari berubah-berubah. Tuh, ya kalau lagi sibuk sih ya bukan dia prioritasnya. Ya, prioritas tuh berubah-berubah setiap harinya. Kadang-kadang di hari ini prioritasku untuk Yayang. Kedua prioritasku untuk kerja. Hari ketiga prioritasku buat belajar. Prioritas tuh gak bisa kayak full gitu tuh. Kayak seumur hidup prioritasku kamu. Aku akan peduli sama kamu for 24. No, itu gak realistis banget. Masuk akal sih. Prioritas tuh berubah-ubah tiap hari. Makanya kadang tuh aku pernah baca gitu ya di TikTok. Dia bikin standar tuh ya. Selalu ada untuk dia, terus dia minta mapan, kaya, tinggi, bla bla bla. Kayak wah, ini orang siapa sih minta spek begini? Kalau aku lihat profile ya kan, aduh. Udahlah, hapus aja lah tuh konten lah. Karena aneh kayak apa ya? Gini, jujur orang yang sesuai dengan standar kalian ngelihat kalian bikin standar tuh males liatnya. Jujur, nih ya kalian ngomongin sesuatu gitu, oh ini standarnya gitu kan. Orang yang lihat itu males, padahal dia fit di standar loh. Iya benar. Dia fit di standar. Justru orang-orang kayak gitu suka orang yang nggak neko-neko. Benar. Lu yang nggak banyak minta, nggak banyak apa, justru jadinya dikasih gitu loh. Iya. Kayak misal nih kita cowok-cowok nih. Sebenarnya gua atau mungkin maybe Farhan, kita juga berharap punya nanti ketika menikah punya istri yang siap membangun dari nol. Tapi bukan berarti kita dari nol, enggak, bukan. Betul. Kita berharap punya perempuan yang siap dari nol, tapi bukan berarti Kita nol. enggak. No. Iya benar. Jadi kita tuh kayak ketemu cewek nih ya, yang mikir kayak
gue harus sama cowok yang udah 100. Jujur aku udah 1000, tapi aku gak mau sama yang 100 gitu loh. Ya udah gitu, ibaratnya gitu. Dia mau sama cowok, tapi kalau aku mau kok sama cowok yang mulai dari nol, aku udah 1000 mau tetap sama cewek. Jadi gitu, itu gitu. Intinya. Tapi Sen, ketika cewek-cewek yang begitu ya, dia mau nemenin dari sayang dapat beneran nol. Ya Allah, kasihan. Ya Allah. Jadi gitu, emang pedang bermata dua kadang. Pedang bermata dua. Jadi ya nggak bisa. Makanya buat aku tuh, Ada yang dimanfaatin, lu tau gak sih cewek-cewek yang suka dimanfaatin, yang dibayar cowoknya tuh minta bayarin. itu enggak banget, itu enggak cowok banget. Nah itu kan dia ceweknya berarti mau nemenin dari nol bahkan minus gitu kan, mau dia. Gini, cewek tuh boleh lebih kaya dari cowok. That's okay sebenarnya. It's okay. Cuman cowoknya tuh harus apa ya? Misal nih, bininya nge-provide dia. Si cowok tuh harus paham. Ini nggak bisa dibiarin. Jadi ada willingness buat naik. Iya, bukan yang oke, aku akan menerima nafkah dari istriku. Apaan itu? Tuh, jadi naik kita apa ya? Karena aku pernah seperti itulah. Apa dulu tuh pernah berhubungan sama orang yang kastanya tuh jauh di atas lah. Jadi aku tuh benar-benar ya cari uang tuh lebih gila lagi lah. Karena ngerasa wah harus setara gitu. Jadi memang ya harus apa ya, punya inilah apa grade ya, apa kalau bahasa Inggrisnya tuh, bahasa Indonesia apa ya? Ini ada yang bilang katanya dalam sebuah hubungan itu tergantung cowoknya. Enggak lah, cowok dan cewek lah. Iya. Hubungan tergantung cowok dan cewek. Aku tuh sering banget lihat konten yang kayak cewek-cewek tuh ngancem putus terus apa kayak itu tuh hubungan anak SMA menurutku. Itu lu ngancem putus orang yang udah kerja kantoran 9 to 5 terus pulangnya kerja lagi lu ancam putus, dia udah gak peduli. Udahlah terserah lah, gue udah pusing sama atasan gue, pusing sama ini, lu ngajak gue putus, terus nanti kalau udah ngajak putus dia minta enggak aku kemarin bercanda doang ya, gitu tuh. Udah ini Terus itu gini, kita gak bahas tentang apa namanya halal haram pacaran. ya, kita Oke. bahas hubungan. Bahas hubungan, oke. Minta pisah bahasanya. Ya, Hingga masuk di sini pernikahan dan seterusnya. Itu fatal harusnya. bukan hal yang gampang diucapkan. Itu harusnya fatal banget. Ini ada yang komen, kalau yang cowok yang ngancam putus ya, itu ya cewek. Cowok cewek. Sebenarnya tuh ya hubungan tuh sehat-sehat aja. Walaupun yang 100% sehat itu sepertinya mustahil. Iya betul. Tapi ya yang sehat ya sehatnya banyak lah at least. Tapi mungkin definisi sehatnya itu begini. Hubungan yang sehat itu bukan berarti hubungan yang gak ada problem. Tapi kalau ada problem, tau lah gimana cara ngatasin bersama. Jadi jangan ada satunya ngambek dan minta putus. Itu lebih ke berbicara apa masalah kita gitu kan. Bagaimana kita menyelesaikannya. Oh ternyata memang nggak ada ujungnya nih. Contohnya nggak ada ujungnya tuh mungkin beda agama ya. Ya kan nggak ada ujungnya kan. Nah, Itu udah nggak ada ujungnya, oh ya udah. putus aja itu, selesai, stop. Itu pasti ada solusinya ya. Ya pasti ada, asalkan ya memang ya seperti itulah. Sebenarnya yang paling penting nih, dalam hubungan tuh mau usaha. Maksudnya mau usaha untuk berubah, itu part paling penting. Yang awalnya mungkin dia punya ego tinggi nih. Ketika dia ngerasa, istri Yayang ini sepertinya sangat tersiksa dengan ego saya. Oh, ada sikap saya yang memang perlu dirubah. Yuk, aku harus berubah. Aku harus melakukan ini itu. Gimana caranya biar ego turun? Ya kayak harus saling gitu loh. Saling berusaha. Tapi apakah ini bisa? Makanya kayak dipikir-pikir pernikahan itu, kita harus banyak-banyak doa. Karena namanya pernikahan tuh untung-untungan gak sih? Iya, susah sih kita ngomong untung-untungan juga. Untung-untungan.
bener-bener kayak kalau Allah udah ngasih yang baik, ya udah baik. Kalau Allah ngasih yang pakai manusia ya, pakai maksudnya menalar manusia, zong zong. Kita nggak tahu, kayak emang lu yakin banget gitu kayak udah pacaran 10 tahun sama cewek nih, ngelihat luar dalam, habis nikah ada jaminan nggak sikapnya sama? Gua kalau gua memutuskan menikah, gua harus tahu dia selama 2 tahun 3 tahun lah. Menurut gue itu udah cukup untuk tahu dia. Cukup untuk tahu tapi kayak tetap untung-untungan Han. Untung-untungan tuh kayak lu kenal 3 bulan sih untung-untungan. Han, aku pernah nonton ya. Ada artis Indonesia. Heeh. Dia cerita, dia itu sebelum nikah udah tinggal sama bininya, jadi pacaran. Oke, Pacaran. tinggal bareng. Ya, selama bertahun-tahun. 7 apa 2, aku gak ingat. Tinggal bareng. Oke. Jadi mereka memutuskan untuk nikah. Si cowok ini bilang, setelah menikah, berubah. Sifat aslinya semuanya keluar. Yaudahlah, gue berdoa aja lah. Makanya, jadi keuntung-untungan. Tahu-taunya mungkin gue juga yang berubah kan, bisa juga. Iya, bisa jadi kita yang berubah, bisa kayak Ya udahlah ya. Banyak. Pusing gue indikasi ya.